Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk Bapak dosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Di sini kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-15 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pertama-tama saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Goriti Deok, NIM 1723030013, kelas A reguler sore. Baik, langsung saja. Di sini judul bukunya tentang pemahaman konflik etnis oleh Raymond Cetaras. Mengapa konflik etnis terjadi? Para sarjana dan praktisi telah disibukkan dengan pertanyaan mengapa etnis, polarisasi dengan konflik terjadi dalam waktu lama. Secara umum, bagaimanapun, teori tentang polarisasi etnis dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa kronologi episode atau gelombang tertentu. Di Eropa pasca abad pertengahan, misalnya ide baru tentang bangsa, nasionalisme, dan penentuan nasib sendiri nasional, produk pencerahan, datang bersama-sama dengan kuat untuk menghancurkan tatanan abad pertengahan dan mengantarkan era itu di negara bangsa modern. Pada abad ke-20, ide-ide muncul menyebar ke seluruh dunia karena dampak ganda dari revolusi industri dari kolonialisme Eropa. Gerakan anti-kolonial mulai mengumpulkan tenaga dan nasionalis konflik pecah di Eropa pada paruh pertama abad ke-20. Dan ini peristiwa menyebabkan dimulainya gelombang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis. Yang oleh banyak ahli terkait erat dengan proses modernisasi. Gelombang pertama, modernisasi, nasionalisme, dan konflik etnis sosiolog Emil Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang mengeksplorasi hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa karena pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi, masyarakat berubah dari negara yang terintegrasi secara mekanis menjadi terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat yang berintegrasi secara mekanis, identitas etnis primordial anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial, kohesi, dan persatuan. Tetapi seiring dengan modernisasi, masyarakat dan pembagian kerja terjadi. Setiap warga negara menjadi beruntung pada setiap warga negara lainnya, dan setiap orang menjadi bagian kecil dan teka-teki besarnya yang hanya didapatkan jika masing-masing menjalankan peran khususnya. Hal ini menciptakan landasan bagi kebangkitan nasionalisme dalam masyarakat modern. Durkheim juga berpendapat bahwa untuk bertahan hidup dan memenuhi menantang kebutuhan modernisasi, masyarakat modern membutuhkan kekuatan kohesif norma kolektif yang dibentuk kembali dari jenis masyarakat mekanis, dan karena itu harus mengatur kembali diri mereka sendiri sebagai modifikasi dari komunitas lama atau disintegrasi. Oleh karena itu, reorganisasi masyarakat tradisional menjadi bangsa yang kohesif adalah keduanya persyaratan sekaligus konsekuensi dari modernisasi. Ironisnya, bagaimanapun dalam pandangan Durkheim, ketika nasionalisme mulai berkembang dalam masyarakat multi-etnis yang modern, ia mengurangi pentingnya identitas etnis paroki, sehingga membuatnya seperti identitas hilang sama sekali seiring berjalannya waktu. Yang selanjutnya tentang konflik etnis di panggung dunia. Sarjana lain mengikuti petunjuk Durkheim dalam hal pemecahan masalah tradisional karena modernisasi sebagai akar penyebab bangkitnya nasionalisme. Menulis di pertengahan tahun 60-an, Eisenstadt berpendapat bahwa dalam masyarakat modernisasi, nasionalisme membentuk jembatan antara tradisi komunitas dan proses modernisasi dengan menciptakan pesan baru yang menggabungkan orientasi parokial dan universal individu. Schmelzer menyoroti efek mengganggu modernisasi dalam tradisi masyarakat dan peran nasionalisme dalam menjaga ketertiban. Dengan memicu perubahan cepat dalam masyarakat, modernisasi pasti menghasilkan konflik dan kekerasan.
Dalam kekacauan seperti itu, kondisi orang-orang yang paling terpengaruh oleh perusahaan tradisional masyarakat mungkin tertarik pada gerakan kolektif seperti nasionalisme. Karenanya, nasionalisme adalah produk sampingnya dari industrialisasi, dan ia menyediakan orang-orang yang hidupnya memiliki telah terganggu dengan cara yang relatif mudah untuk menerima perubahan yang menyakitkan dan bisa dibilang teori paling ambisius mengaitkan perkembangan modern masyarakat industri hingga kebangkitan nasionalisme datang dari Ernest Gellner. Dalam pikiran dan perubahannya, Gellner menetapkan bahwa modernisasi membutuhkan pembentukan kembali setiap masyarakat tradisional yang mengalami menjadi masyarakat yang terstandarisasi, homogen, dan terpusat. Tipe budaya yang tinggi yang dapat diidentifikasikan oleh penduduk negara bangsa modern dengan hukum lembaga, simbol, dan budaya politiknya adalah masyarakat baru ini dalam bangsa dan nasionalisme. Gellner lebih lanjut menekankan bahwa persyaratan tujuan utama untuk industrialisasi yang cepat adalah pengembangan negara bangsa modern dengan otoritas kedaulatan yang kuat dan terpusat. Karena negara-negara di Eropa abad pertengahan kekurangan pemerintah pusat yang kuat, mereka tidak cocok untuk bertugas-tugas yang dituntut industrialisasi. Hanya dengan hancurnya negara-negara feodal dan perkembangan bertahap negara bangsa modern dengan otoritas kedaulatan terpusat, Eropa membuat kemajuan industri yang pesat. Namun kehancuran negara feodal dan munculnya otoritas berdaulat yang tersentralisasi juga penting untuk berkembang negara nasionalisme, karena itu memberikan struktur negara yang kuat dari mana bangsa yang homogen bisa dibentuk. Meskipun Gellner menawarkan salah satu teori nasionalis yang paling berpengaruh menggunakan paradigma modernisasi, para pengkritiknya menunjukkan beberapa kelemahan analisisnya. Misalnya dalam esai berpengaruh yang terbitkan pada tahun 1972, Walker Connor berpendapat bahwa realitas mendasar dari sistem negara internasional pasca Perang Dunia II, khususnya di negara berkembang, adalah mayoritas dari jumlah tersebut negara bagian multi etnis. Bentuk nasionalisme yang paling dominan ditemukan negara-negara ini bukanlah tipe sipil yang berpusat pada negara, tetapi jenis etnis yang lebih khususnya dan parokial yang menuntut teori Gellner tentu saja tidak memperhitungkan. Teori Gellner juga menawarkan sedikit penjelasan untuk itu kebangkitan nasionalisme etnis dalam masyarakat pasca industri di Barat. Kontemporer nasionalisme telah muncul di negara-negara industri lama seperti Inggris, Belgia, dan Spanyol yang mungkin disebut terjadi di sana di luar teori Gellner. Kritikus lain berpendapat bahwa teori Gellner gagal menjelaskan pertanyaan mengapa nasionalisme memiliki daya tarik emosional yang begitu kuat bagi orang-orang. Mengapa orang harus siap mati untuk apa yang ada di analisis Gellner? Merupakan keharusan dari sistem ekonomi dan sosial yang rasional dan diindustrialisasi, perilaku nasionalis dalam bentuk kontemporernya sulit dijelaskan di sini di teori ini. Ini justru membahas alasan mengapa negara industri mengadopsi nasional bentuk untuk mencapai kesejahteraan dan nasionalisme yang terkait dengan itu. Karena teori modernisasi nasionalisme tidak mampu menjelaskan kebangkitan nasionalisme etnis di banyak negara berkembang dan maju di sebuah kerangka konseptual sebagai setelah periode Perang Dunia Kedua, mereka secara bertahap didiskreditkan dan mereka di tempat muncul berbagai teori yang menghubungkan proses modernisasi dengan kemunculan dan penyebaran sentimen etnis, nasional, agama. Ini teori-teori menjelaskan fragmentasi politik, ketidakstabilan, dan perkembangan anti-demokrasi dengan menunjukkan pada efek samping modernisasi negara. Misalnya, di file analisis tentang pertumbuhan ekstremisme etnis, agama, dan politik di tengah Schelpen, Berger, dan Binder menyinggung penghancuran elit tradisional, budaya elit, dan rasa aman masyarakat yang disebabkan oleh
terganggunya adat gaya hidup yang mengiringi modernisasi, demokratisasi, dan urbanisasi nasionalisme. Etnis adalah salah satu cara kelas menengah ke bawah salah satu cara menengah dan menengah ke bawah perkotaan baru menanggapi disorientasi budaya dan gangguan fisik secara tradisional hidup. Baik, itu saja analisis dari buku yang ke-15 dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Mohon maaf kalau salah tingkah laku dan kata-kata dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.